Memasuki areal Kampung Bena, kita akan menemukan susunan batu berteras setinggi 3 meter yang mengaburkan kesan adanya kampung. Denah pemukiman Kampung Bena dibentuk menyerupai perahu. Bagian pintu masuk disebut Manggulewa dan pada bagian ujung kampung disebut Bozoa, yang artinya buritan. Penggunaan istilah kapal ini sebagai cermin keberadaan leluhur yang berjuang mengarungi lautan hingga tiba di lokasi ini. Kampung Bena memiliki halaman yang luas yang disebut sebagai Kisanata. Halaman dianggap sebagai ruang publik yang merupakan orientasi setiap kegiatan ritual. Di sini terdapat sejumlah bangunan yang disakralkan masyarakat sebagai perwajahan leluhur mereka. Ngadu dan Baga. Ngadu merupakan simbol perwajahan leluhur laki-laki. Bangunannya menyerupai payung. Sedangkan Baga semacam miniatur rumah sebagai perlambangan perwajahan leluhur perempuan. Ada sebuah nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Bena. Mereka tidak mengeksploitasi lingkungannya. Ini terlihat dari lahan pemukiman yang dibiarkan sesuai kontur asli tanahnya, yaitu berbukit. Bentuk Kampung Bena menyerupai perahu, karena menurut kepercayaan megalitikum, perahu dianggap punya kaitan dengan wahana bagi arwah menuju tempat tinggalnya. Namun, nilai yang tercermin dari perahu ini adalah sifat kerjasama, gotong royong, dan sebuah isyarat kerja keras yang dicontohkan oleh para leluhur mereka dalam menaklukkan alam mengarungi lautan sampai tiba di Bena. Ada 9 suku yang menghuni 45 unit rumah adat di Bena. Satu suku bisa memiliki lebih dari satu rumah adat. Setiap klan atau suku di desa Bena selalu mempunyai rumah keluarga inti atau disebut Saomeze. Rumah inti nenek moyang perempuan disebut Sao Sakapuu dengan tanda miniatur baga di atas atap, di mana masing-masing tepi atapnya terpasang tusuk rambut terbuat dari bambu dengan kelapa muda berukuran kecil sebagai pangkalnya yang disebut anaye. Untuk rumah inti nenek moyang laki-laki dinamakan Sao Sakalobo, yang dapat diidentifikasikan dari patung pria berbalut ijuk yang memegang parang dan tombak. Setiap rumah terdiri dari 3 bagian, yaitu Lewu sebagai tiang penunjang yang ditanam ke tanah, Sao untuk bagian lantai dan dindingnya, dan Iru adalah bagian atap rumah. Pusat spiritual rumah ini terdiri dari 7 papan pada setiap sisi keliling bangunan. Maka dari itu, ada 28 lembar papan yang digunakan sebagai dinding dan semua material yang ada di dalamnya tidak menggunakan logam. Ukiran terdapat pada beberapa bagian kayu di rumah adat. Secara filosofis, mempunyai arti yang sangat penting. Selain unsur estetika atau keindahan, ukiran itu umumnya memiliki makna religius dan juga kosmos, karena hanya dibuat oleh seniman yang paham tradisi setempat. Ukiran motif manu atau ayam merupakan sebuah lambang kemuliaan seseorang karena ayam bisa berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, ayam jantan juga dipercaya sebagai penanda untuk memulai kehidupan karena kokoknya yang membangunkan manusia di pagi hari. Motif jara yang berarti kuda memberikan pesan Buti Wohaboda Moengai Jara, yang artinya manusia harus bekerja keras dengan sepenuh tenaga seperti kuda supaya hasil kebun melimpah. Tanduk kerbau diinspirasi dari praktek pembangunan rumah adat yang mensyaratkan kerbau sebagai korban persembahan. Selain fungsinya sebagai pengangkut hasil perkebunan juga. Sawa adalah motif makhluk berbentuk percampuran ular dan hewan lain yang biasanya terukir di papan di sekitar rumah. Ini merupakan representatif dari sebuah makhluk yang disucikan untuk melindungi rumah dari kekuatan jahat.
Keterbukaan bersama warga menjadi prioritas dalam menyelesaikan masalah. Ini dicerminkan dengan beranda rumah yang berhadapan dan semua menghadap ke ruang publik. Konsep dari keberadaan baga dan ngadu menjiwai bahwa kodrat manusia harus hidup berpasangan. Karena dengan pertemuan itu, kesinambungan generasi dapat berlanjut. Penghargaan terhadap gender sangat diperhatikan, dari penempatan ngadu di depan baga dengan hiasan atap ngadu berupa tangan memegang senjata mengandung makna bahwa laki-laki harus melindungi perempuan. Ini adalah filosofi dasar yang sangat bernilai dan bisa kita adaptasi dalam kehidupan sehari-hari.